Om Swastiastu. Om Organamastu Namo Sidang. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, atas Warakerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan baik ini, saya akan berdhamma wacana dengan tema karma pala. Seringkali kita semua mendengar tentang kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, seperti tsunami, gempa, longsor, dan banyak lagi yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggalkan badannya. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang nanti buahnya akan kita petik. Seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara 68 yang berbunyi, karma pala ngaran ika pahalaning gawe hala ayu, yang artinya karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Pala atau hasil dari perbuatan tidak selalu langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang dirasakan di kemudian hari, dan ada yang dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan hasil dari perbuatan kita yang terdahulu, kita rasakan sekarang ini. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang. Ini adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Seperti halnya dalam konsep karma pala, yaitu yang pertama, sancita karma pala, yang berarti hasil perbuatan terdahulu dirasakan sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala, yang berarti hasil perbuatan sekarang dinikmati sekarang juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala, yang berarti hasil perbuatan sekarang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat, kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik, maka kita mendapatkan karma yang tidak baik. Begitu juga perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik juga. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Jadi, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik.
Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, berbuat tidak baik kepada orang lain. Karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu merendah hati dan sabar. Karena buah dari kesabaran dan kerendahan hati dan sabar akan menghasilkan karma yang baik untuk diri kita sendiri. Seperti ucapan dari seorang tokoh sosial yang bernama Gobind Vasdev yang mengatakan, belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun apakah kemarahan kita dapat menghilangkan fitnahan dan hinaan itu? Ada sebuah cerita yang ditulis dalam buku Happiness Inside yang berbunyi, ada dua orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan si B rendah hati. Maksudnya ada dua orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, sedangkan si B bersifat pemarah. Nah, keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan itu, si A yang penyabar, yang menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeni si C. Dan si B yang pemarah, dia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai mati karena tidak terima difitnah. Apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan si B? Nah, jadi si A hanya menganggap si C orang gila. Dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia. Tapi si B sekarang mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C. Dan si C dia mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dan setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik pula. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran. Jangan sampai hatimu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak baik. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Hidup bagaikan menulis sebuah cerita. Maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar dirimu dikenang sepanjang masa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.